Halo semuanya, pernah nggak sih kamu lagi scroll-scroll aplikasi kripto, terus bingung, ini mending gue tahan aja koinnya buat jangka panjang, atau gue Julie beli harian biar cepat cuan? Ya, tenang. Kamu nggak sendirian kok, banyak banget yang galau soal ini. Di video ini, kita bakal bongkar habis-habisan bedanya investasi sama trading kripto. Biar kamu nggak salah langkah dan bisa pilih strategi yang paling pas buat kamu. Selamat datang di Ini Gimana? Channel edukasi finansial yang bakal bikin topik-topik berat. Jadi, seringan kapas dan segampang ngobrol sama teman nongkrong. Sebelum kita mulai, pastiin dulu kamu udah klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Ya, biar apa? Biar nggak ketinggalan update cuan tiap minggu dari kita. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kita bahas dulu soal investasi kripto. Apa sih itu? Gampangnya gini, investasi kripto itu kayak kamu nanem pohon. Kamu beli aset digital kayak Bitcoin, Ethereum, atau koin lainnya, terus kamu simpen, kamu diemin, dan berharap nilainya bakal tumbuh seiring waktu. Bisa setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Jadi, fokusnya bukan keuntungan harian, tapi pertumbuhan nilai jangka panjang. Mirip kayak nabung emas atau properti, tapi ini di dunia digital. Kelebihan dari strategi ini apa? Pertama, ini cocok banget buat kamu yang sabar dan gak punya banyak waktu buat mantengin grafik harga setiap saat. Kamu bisa pakai strategi yang namanya Dollar Cost Averaging atau DCA, yaitu nabung rutin di kripto pilihanmu, misalnya 1 juta setiap bulan. Gak peduli harganya lagi naik atau turun. Dengan cara ini, modal kecil bisa pelan-pelan tumbuh jadi besar seiring berjalannya waktu. Ibaratnya, kamu biarin waktu yang bekerja buat kamu, tapi jangan lupa, setiap investasi pasti ada risikonya. Di dunia kripto, risikonya itu volatilitas, alias harga bisa naik turun secara drastis dalam waktu singkat. Hari ini bisa hijau royo-royo, besok bisa merah membara. Makanya, investasi kripto butuh mental baja dan kesabaran ekstra. Kamu harus siap ngeliat portofolio kamu minus dalam beberapa waktu, dan gak panik jual saat pasar lagi anjlok. Kuncinya adalah riset mendalam di awal. Pilih proyek yang fundamentalnya kuat dan percaya sama pilihanmu. Ingat, ini maraton, bukan sprint. Sekarang kita geser ke sisi yang lebih ngebut, yaitu trading kripto. Kalau tadi investasi itu kayak nanam pohon, trading itu lebih mirip olahraga sprint. Butuh kecepatan, fokus tinggi, dan harus tahu kapan harus mulai lari kencang dan kapan harus berhenti. Tujuan trader itu bukan buat nyimpen aset, tapi buat dapat untung dari pergerakan harga jangka pendek. Beli pas harga rendah, jual pas harga naik, bisa dalam hitungan jam, hari, atau bahkan menit. Ada beberapa gaya trading yang populer, misalnya day trading, di mana kamu buka dan tutup posisi di hari yang sama. Nggak ada posisi yang dibiarkan menginap. Lalu ada scalping, ini lebih ekstrem lagi. Scalper itu cari untung dari pergerakan harga super kecil, tapi dengan frekuensi transaksi yang sangat sering. Bisa puluhan sampai ratusan kali dalam sehari. Untuk bisa melakukan ini, para trader biasanya ngandelin yang namanya analisis teknikal. Mereka baca grafik harga, cari pola-pola tertentu, pakai indikator kayak moving average, RSI, dan lain-lain buat memprediksi arah pergerakan harga selanjutnya. Kedengerannya keren kan? Tapi ini butuh skill, waktu, dan disiplin yang tinggi banget. Nah, tips penting nih buat kamu. Kalau kamu nggak punya waktu buat mantengin chart tiap hari, atau kamu tipe orang yang gampang panik, mending jangan langsung terjun ke dunia trading. Trading itu butuh dedikasi penuh. Salah ambil keputusan sedikit aja, modal kamu bisa amblas dalam sekejap.
Jadi, ini bukan buat semua orang. Oke, biar lebih jelas, mari kita bandingin langsung antara investasi dan trading. Kita jejerin sebelahan biar kelihatan bedanya. Pertama, dari segi waktu. Investasi, seperti yang kita bahas, fokusnya untuk jangka panjang, bisa bulanan sampai tahunan. Kamu beli dan tahan, atau istilah kerennya HODL, sementara trading orientasinya jangka pendek, bisa menitan, jam-jaman, atau harian. Tujuannya adalah profit cepat dari fluktuasi harga. Kedua, soal risiko dan potensi keuntungan. Investasi cenderung punya risiko yang lebih terkelola dalam jangka panjang. Walaupun harganya naik turun, secara historis asitazid besar cenderung naik nilainya seiring waktu. Keuntungannya juga cenderung lebih lambat tapi stabil. Di sisi lain, trading punya potensi keuntungan yang sangat cepat dan besar. Tapi, ingat, high risk, high return. Risiko kerugiannya juga sama besarnya dan bisa terjadi dalam waktu singkat. Kalau kamu tipe orang yang suka deg-degan lihat harga turun 5%, trading bisa bikin jantung kamu copot tiap jam. Ketiga, dari sisi skill yang dibutuhkan, seorang investor butuh skill riset fundamental yang kuat. Kamu harus bisa menilai sebuah proyek kripto itu bagus atau enggak buat jangka panjang. Selain itu, yang paling penting adalah kesabaran dan mental yang kuat buat menghadapi gejolak pasar. Kalau trader, skill utamanya adalah analisis teknikal. Mereka harus jago baca grafik, ngerti indikator, dan bisa ngambil keputusan dengan cepat di bawah tekanan. Disiplin juga jadi kunci. Kamu harus punya rencana trading yang jelas, kapan masuk, kapan ambil untung, dan yang paling penting, kapan harus cut loss atau membatasi kerugian. Tanpa disiplin, trading bisa berubah jadi judi. Nah, setelah kita bongkar semuanya, pertanyaan terbesarnya adalah, mana yang lebih cocok buat kamu? Jawabannya, jujur, cuma kamu yang bisa tahu. Tapi, aku bisa kasih panduan sederhananya. Coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Seberapa banyak waktu yang bisa kamu luangkan? Kalau kamu tipe pekerja kantoran atau mahasiswa yang super sibuk dan cuma bisa cek pasar sesekali, mungkin strategi investasi jangka panjang lebih masuk akal. Kamu bisa fokus ke pekerjaan atau studimu sambil membiarkan uangmu tumbuh pelen-pelen di latar belakang. Lalu, tanyakan juga soal profil risikomu. Apakah kamu orang yang nyaman dengan risiko tinggi demi imbal hasil cepat? Atau kamu lebih suka jalur yang lebih aman dan stabil? Kalau kamu suka adrenalin, suka analisis, dan siap mantengin chart berjam-jam setiap hari, serta siap menerima risiko kehilangan modal, kamu boleh coba-coba trading. Tapi saranku, mulailah dengan modal yang sangat kecil. Uang yang kamu banner-banner siap untuk hilang. Anggap saja itu uang sekolah untuk belajar. Ingat teman-teman, tujuan utama di dunia finansial itu bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi tentang menemukan strategi yang paling cocok dan berkelanjutan untuk gaya hidup, tujuan keuangan, dan kepribadianmu. Nggak ada strategi yang satu lebih baik dari yang lain secara absolut. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan, banyak juga loh orang yang menggabungkan keduanya. Mereka punya portofolio investasi jangka panjang, tapi juga menyisihkan sebagian kecil modal untuk trading iseng-iseng. Jadi, intinya apa? Mari kita rangkum poin-poin penting hari ini. Investasi itu ibarat maraton. Kamu beli aset berkualitas, simpan untuk jangka panjang, butuh kesabaran, dan risikonya lebih terukur seiring waktu. Cocok buat kamu yang sibuk dan gak mau pusing sama fluktuasi harian. Sementara itu,
Trading itu kayak sprint. Tujuannya cari profit cepat dari pergerakan harga jangka pendek. Butuh skill analisis teknikal yang mumpuni, waktu luang buat mantengin pasar, dan disiplin tingkat tinggi. Risikonya juga jauh lebih tinggi. Nah, sekarang kamu sudah lebih paham kan bedanya investasi sama trading kripto? Jadi, kamu masuk tim mana nih? Tim sabar yang HODL sampai jadi naga? Atau tim cuan cepat yang lincah di pasar? Coba tulis pilihanmu di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bearing-bearing di sana. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa bantu kamu nentuin langkah selanjutnya di dunia kripto. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka video ini, dan yang paling penting, klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan video edukasi finansial seru lainnya dari channel Ini Gimana. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdas, tetap cuan.